Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Giska Dwi Ahyudi dari Sistem Informasi 2018 akan menjawab soal mata kuliah Komunikasi Data dan Jaringan Komputer. Soal yang pertama, jelaskan pengertian DHCP dan jelaskan mekanisme komunikasi DHCP server dengan klien. Jawaban nomor 1. DHCP atau Dynamic Host Configuration Protocol adalah protokol yang berbasis arsitektur klien atau server yang dipakai untuk memudahkan pengalokasian alamat IP dalam satu jaringan. Pada saat komputer di klien dihubungkan ke jaringan komputer tersebut, akan merequest IP ke DHCP server. DHCP server menjawab dengan memberikan informasi terkait IP address termasuk subnet mask, gateway, DNS, dan lain-lain ke komputer klien. Setelah meminjamkan IP, DHCP server akan mencoret IP tersebut dalam daftar pool yang Anda miliki dan menandakan bahwa IP sudah dipinjam ke salah satu klien. Namun sebaliknya, jika IP pool sudah tidak ada lagi nomor IP yang tersedia, maka si klien tidak akan mendapat nomor IP dari DHCP. Dengan demikian, klien tidak akan pernah terhubung ke jaringan tersebut. Soal nomor 2. Jelaskan apa yang dimaksud dengan subnetting dan berikan contohnya pada setiap kelas IP. Jawaban nomor 2. Subnetting adalah proses memecah suatu IP jaringan ke subjaringan yang lebih kecil yang disebut subnet. Subnetting pada IP address kelas A di oktet 2, 3, dan 4, 3 oktet terakhir. Kemudian subnet mask yang bisa digunakan untuk subnetting kelas A adalah semua subnet mask dari CIDR 8-30. Analisa 10.0.0.0 berarti kelas A dengan subnet mask 16 berarti 1.1.1.1.1.1.1.1.0.0 dalam kurung 255.255.0.0. Penghitungan jumlah subnet sama dengan 28 sama dengan 256 subnet. Jumlah host per subnet sama dengan 216 min 2 sama dengan 65534 host. Blok subnet sama dengan 256 min 255 sama dengan 1. Jadi subnet lengkapnya 0,1, 2, 3, 4 etc. Contoh kasus subnetting yang terjadi dengan sebuah network address 172.16.0.0 garis miring 18. Subnetting pada IP address kelas B berdasarkan blok subnetnya. CIDR 9 garis miring 17 sampai 24. Caranya sama persis dengan subnetting kelas C. Hanya blok subnetnya kita memasuk langsung ke oktet ketiga. Bukti seperti kelas C yang dimainkan di oktet keempat, sedangkan CIDR garis miring 25 sampai 30 kelipatan blok subnet kita mainkan di oktet keempat. Tapi setelah selesai oktet ketiga, berjalan maju counter dari 0, 1, 2, 3 dan seterusnya. Soal nomor 3. Beri penjelasan lengkap tentang cloud computing, baik tentang definisi maupun karakteristik cloud computing. Jawaban nomor 3. Komputasi awan atau cloud computing adalah teknologi yang menjadikan internet sebagai pusat pengelolaan data dan aplikasi, di mana pengguna komputer diberikan hak akses atau login. Penerapan komputasi awan saat ini sudah dilakukan oleh sejumlah perusahaan IT terkemuka di dunia. Sebut saja diantaranya adalah Google dalam kurung Google Drive dan IBM. Sedangkan di Indonesia salah satu perusahaan yang sudah menerapkan komputasi awan adalah Telkom.
1. Broad Network Access, akses jaringan yang luas dan bisa diakses oleh berbagai jenis perangkat seperti smartphone, tablet, laptop, dan sebagainya. Contohnya, Facebook Mobile memungkinkan kita untuk mengakses layanan Facebook melalui handphone, smartphone, atau tablet dimanapun kita berada. 2. Browser pooling, sumber daya komputasi dari penyediaan cloud harus memenuhi banyak pelanggan dan bersifat dinamis tergantung kebutuhan pelanggannya. Contohnya, Google menyediakan ratusan ribu server yang tersebar di penjuru dunia sehingga dapat melayani jutaan penggunanya. 3. On-demand self-service, pengguna cloud dapat mengatur sendiri layanan yang dipakai sesuai dengan kebutuhannya tanpa interaksi dari pihak penyedia layanan. Contohnya menggunakan Gmail, kita bisa menyimpan, memindahkan, menghapus email dan sebagai tanpa campur tangan dari penyediaan cloud. 4. Measured service, sistem cloud menyediakan layanan yang dapat memonitor dan mengoptimalkan penggunaan sumber daya terhadap layanan yang dipakai. Misalnya tempat penyimpanan, pemrosesan, bandwidth, dan akun pengguna yang aktif, sehingga pelanggan dapat memonitor sumber daya komputasi yang dipakai secara transparan antara penyedia layanan dan pelanggan. Misalnya Dropbox, kita bisa memantau space yang dipakai ataupun space yang masih kosong, mengetahui masa aktif akun, dan lain sebagainya. Rapid electricity, kapasitas layanan bersifat fleksibel tergantung kebutuhan pengguna, sehingga pengguna cloud dapat dengan mudah meminta menaikkan atau menurunkan kapasitas layanan sesuai kebutuhannya. Jadi, kapasitas layanan ini seolah tak terbatas dan pengguna cloud dapat memilih sesuai dengan kebutuhan setiap saat. Misalnya Office 365, kita bisa dengan cepat mengubah layanan yang diinginkan dari small ke bisnis atau sebaliknya sesuai dengan kebutuhan. Lanjut ke soal nomor 4. Jelaskan langkah-langkah yang diperlukan dalam membangun sebuah firewall. 1. Tentukan topologi yang akan digunakan. 2. Menentukan kebijakan. 3. Menentukan servis yang boleh atau tidak untuk dijalankan atau dilewatkan. 4. Menentukan user yang menggunakan policy. 5. Menerapkan kebijakan aturan dan prosedur dalam menjalankan firewall. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.